Ya, halo, welcome back di Antara Intuitif bareng saya Iswana Suhender, biasa dipanggil Kadal, panggil Kadal aja deh biar akrab. Ya soalnya ada yang panggil Lantera, terima kasih. Aku sempat mikir, emang aku lupa ya di situ merkenalin diri, harusnya udah ada SOP-nya. Mudah-mudahan aku nggak lupa ya. Ya, namaku Iswana Suhender by the way. Eh, Akrabnya dipanggil Kadal. Ya, malam ini aku mau bawain tema luka batin yang perlu kamu sembuhkan. Just a heads up, ini berat ya. Aku bakal banyak terbata atau kata-kataku bakal kesandung di sana sini. Ya, aku bisa bilang gitu soalnya aku udah recording buat 3 grup sebelumnya dan ya jujur buat nyampein hal yang berat kayak luka hati atau gimana cara nyembuhinnya, ya syukur-syukur kalau ketemu ya. Soalnya nggak semua luka bisa ketemu obatnya saat itu juga sih. Dan ya eh tapi itu perlu gimana dong. Aku nggak bisa bikin readingan yang ya mungkin beberapa bacaan tarot sebelum-sebelumnya aku ngerasa itu cukup ringan. Jadi aku coba eksperimen di tema malam ini yang agak berat ya, luka batin yang perlu kamu sembuhkan kayak gitu. Ya aku udah siap dengan, tadinya aku pikir aku udah siap dengan apa yang bakal aku adepin, tapi ternyata bohong. Aku nggak sesiap itu, jadi just a heads up. Please bear with me. Ya mungkin uh, aku harap kalian bisa lebih sabar ngadepin aku malam ini, soalnya secara aku pribadi cukup berat buat bawain tema malam ini. Ya udah guys, without further ado, sebelum makin panjang dan bertele-tele, grup satu kalian punya Eight of One, grup 2 kalian punya Page of Cup, grup 3 kalian punya The World atau World ya, sebagai signifikator. Jadi buat tema bacaan tarot malam ini, luka batin yang perlu kamu sembuhkan. Grup satu ada Eight of One, grup 2 Page of Cup, grup 3 The World. Ya, timestamp di bawah seperti biasa. Kita ketemu di grup kalian ya guys. Yuk, see ya. Iya, halo grup satu. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, luka batin yang perlu kamu sembuhkan. Oke, grup satu ya. Ini aku udah persiapan dari sejam sebelumnya. Ada 1 jam kali ya. Aku prepare buat recording. Bukan prepare soal bahan material atau tema, bukan. Aku tahu deep down reading malam ini bakal agak painful. Kayak, aduh, anjir. Pahit ini pahit. Tapi ya, ya udah. Aku coba tema ini soalnya kenapa enggak sih. Eh, aku pengen bikin kontras dari tema-tema bacaan tarot sebelumnya yang ya kadang-kadang seru kali ya kalau dikasih pahit-pahitnya, aku mikirnya gitu sih. Tapi sejam yang lalu aku mulai menyesal gitu anyway. Ya, grup satu kalian punya Air of One. eh Ngomong-ngomong soal penyesalan, soal sejam yang lalu aku mulai menyesal, aku ngerasa eh, ada something yang kalian sesali ya di masa lalu karena kalian terlalu terlalu menggebu-gebu kali. Iya, yeah, ada hal yang harusnya mungkin dulu kalian gak seburu-buru itu mengeksekusikannya, atau mungkin waktu itu kalian agak kalap kali ya.
Oke. Crossing Eight of One, ada Six of Coins. Somehow tadi aku kepikiran Four of Coins, cuma di sini enggak, ini 6 bukan 4. Em, ini agak sulit ya, ini agak agak sulit untuk apa ya, kalau tadi ku bilang kalian agak menyesal, tapi itu penyesalan yang somehow bisa kalian justified gitu, bisa kalian benarkan, soalnya yang kalian rasa waktu itu emang harusnya seperti itu. Jadi itu keputusan paling baik yang bisa kalian ambil saat itu. But turns out, tapi ternyata ke depannya kalian melihat ada banyak celah dari keputusan yang kalian ambil sebelumnya. Ya soalnya Six of Coins ini biasanya ngomongin soal balance, soal pertukaran setara. Tapi karena dia covering the reading, covering Eight of One, aku ngerasa dia jadi hambatan dari keputusan yang diambil sebelumnya. Jatuhnya dia jadi, mungkin efeknya sama kayak kalau ada kartu justice kebalik, kayak jadi self justified waktu itu. Rasanya dulu kalian terlalu, soal keputusan itu kalian terlalu membenarkan diri kalian sendiri, sampai ada kesan kalau kalian cukup cukup keras kepala mempertahankan keputusan itu. Terus kesininya kalian menyesal kalau harusnya kemarin nggak begitu. Ya, Root of the Reading kita punya Wheel of Fortune. Di pas energinya kita punya Emperor. Mungkin aku kalau lihat Emperor di sini, ini alasan kenapa kalian dulu bisa cukup keras kepala mempertahankan keputusan, atau mempertahankan mostly kayaknya keputusan yang kalian sesali di sini, karena kalian dulu atau waktu itu punya kuasa untuk mempertahankan itu. Jadi ya kasarnya, kalaupun ada yang apa ya, kalaupun ada yang protes, ya mereka nggak berani protes juga. Kalaupun waktu itu ada yang ngelihat celahnya, kalaupun waktu itu ada yang bisa mendebat keputusan kalian, nggak, mereka juga nggak punya kuasa buat itu. Dan ada Wheel of Fortune di bawahnya. Ya sama Wheel of Fortune di sini kayak kayak kesannya tuh sangat kefanaan. Apa yang dulu kita anggap benar belum tentu sekarang kita anggap benar. Apa yang sekarang kita anggap benar belum tentu kedepannya kita anggap benar. Ya, terus crowning the reading kita punya Page of Sword. Page of Sword ini si paling perlu belajar lagi. Ya soalnya dia page, dan page-nya tuh sword. Kerasa banget kalau dulu kalian secara mental belum matang buat ngambil keputusan itu. Jadi luka batin yang aku nggak bisa aku nggak bisa memukul rata kalau penyesalan ini penyesalan ini bisa bisa berbekas jadi luka buat kalian, atau bisa juga cuma ya udah aku nyesal waktu itu ngambil keputusan ini, kedepannya aku bakal lebih baik kayak gitu. Cuma mostly sih penyesalan tuh yang ngasih luka, soalnya kalau nggak ada lukanya kita punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa ini hal yang bisa kalian maafkan begitu saja dari diri kalian. Ya apalagi kalau lihat ada Page of Sword di atas itu, di uh, Crowning the Reading. Jadi kayak aku ngelihatnya, karena dia posisinya di crown, seolah kalian menyimpulkan segala, ya, aku tahu tulisan di situ hopes and fear, tapi aku tahu ini kayak kalau ceritanya
diambil singkatnya gitu, ya penyesalan kalian itu karena kalian emang belum mateng, dan waktu itu emang belum mateng, dan waktu itu nggak ada yang bisa mendebat posisi kalian. Ya future energinya kalian punya page of cup tuh somehow bisa ku interpretasikan sebagai apologies, sebagai apologizing ini, apology ribet. Eh, bakal ada, ya kalau kita ngomongin penyesalan, mungkin salah satu obat yang bisa kalian yang bisa jadi penawar dari penyesalan itu ya permintaan maaf sih salah satunya. Ya page of cups biasanya salah satu interpretasinya adalah permintaan maaf. Buat di sini konteksnya datangnya mungkin dari diri kalian sendiri. Bisa jadi ke orang-orang yang terdampak dengan keputusan yang kalian ambil dulu, atau mungkin bisa jadi, dan somehow ini yang ku rasain, permintaan maafnya mungkin lebih ke diri kalian sendiri sih, mostly, kayak daripada permintaan maaf yang kalian ucapkan ke orang lain di sini. eh aku pikir kalau kita ngomongin konteksnya soal luka batin, terus kayak gimana cara ngobatinnya, selain kita harus minta maaf ke orang lain, atau mungkin salah satu cara agar kita bisa memaafkan diri kita ya salah satu caranya dengan minta maaf ke orang lain. Cuma aku dapat impresi atau aku dapat kesan yang kuat kalau kayaknya permintaan maafnya harus datang dari diri kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri dulu. Kalian harus berhenti menjustify soal apa yang sudah kalian lakukan, atau gimana ya. Oke, waktu itu mungkin itu keputusan terbaik yang pernah kalian apa sih, yang kalian punya. Cuma eh, kalian juga harus sadar kalau masih banyak yang harus kalian pelajari ke depannya. Jadi bukan cuma soal pengambilan keputusannya aja yang kalian apa ya, yang yang kedepannya kalian perbaiki, tapi sikap kalian terhadap diri kalian yang masih belum matang itu yang juga harus diperbaiki. Kadang gak semua orang bisa sepemaaf itu kepada dirinya sendiri. Dan kalau ngelihat ada Eight of One di sini, ini kayak apa ya? Biasanya Eight of One tuh pergerakan yang ditujukan keluar. Jadi kayak ada rapid movement kayak gitu. Cuma aku nggak ngerasa apa ya, rapid movementnya di aku ngerasa rapid movementnya walaupun dia ketutupannya apa sih, dihalangin sama Six of Coin, atau mungkin karena dia dihalangin sama Six of Coin, kayak di crossingnya Six of Coin, aku ngerasa Eight of One di sini adalah cara kalian menghukum diri kalian sendiri. Ya pada akhirnya kalian ngelihat uh, masalah ini, melihat persoalan ini jadinya nggak terlalu balance, atau mungkin, atau gimana ya, kalian nggak terlalu adil sama diri kalian sendiri. Ya kalau ngomongin ke konteks luka hati yang perlu kamu sembuhkan, di sini ada ketidakadilan yang kalian berikan ke diri kalian sendiri. Itu yang melukai kalian, soalnya uh, kalau ngelihat ada Emperor di sini, terus ada Page of Swords di sana, susahnya kalau nggak pakai mus. Ada Emperor di sini dan Page of Swords di sini. Uh, kesannya tuh kayak ada impostor syndrome di situ. Kayak
kita punya kekuasaan emperor, tapi kita sadar kalau kita masih ada di Page of Swords. Apapun keputusan kita bakal jadi mutlak saat itu, tapi kitanya sendiri belum dewasa. Seolah kita punya apa sih, kayak tau gak sih quotesnya Spider-Man yang with great power comes great responsibility. Ya, waktu itu kalian punya great power, dan kesininya kalian baru ngerasain great responsibility-nya. Waktu itu kalian nggak apa ya, eh, atau feeling the lack of responsibility yang kalian rasain waktu itu karena kalian menjustifikasi atau membenarkan apa yang kalian lakukan waktu itu. Makanya begitu sekarang kalian sadar kalau ini harusnya bisa jadi lebih baik, kenanya tuh makin makin kena. Kenanya tuh makin telak kayak gitu. Kayak apa ya, kayak mendadak dibukakan kalau ternyata aku nggak sebijak itu, atau mendadak dibukakan kalau ternyata aku masih banyak kelirunya. Di situ yang jadi apa ya, kayak eh, penghakiman terhadap diri sendirinya kayak gitu, kayak eight of one yang tadinya ditujukan keluar, kamu kamu balik, jadinya balik ke diri kamu sendiri. Jadinya kamu jadi terlalu cepat untuk menghakimi diri kamu sendiri, jadi nggak adil ke diri kamu sendiri. Makanya Page of Cups di sini, aku nggak tahu sih, dia agak apa ya, mukanya agak sedih sih, atau cuma perasaanku doang. Soalnya ada penyesalan di situ, dan kayaknya the whole apa ya, the whole reading ya, tema dari grup ini ya, kayaknya soal penyesalan dan gimana kalian berlaku tidak adil terhadap keputusan yang kalian ambil di masa lampau kayak gitu. Lukanya tuh timbulnya atau munculnya tuh dari situ. Cara nyembuhinnya itu yang kita, yang gimana, aku nggak tahu, aku nggak janji itu bakal ketemu, tapi mari kita cari sama-sama kayak gitu. Di posisi kalian questioner ada magician di sini. Oh, make sense. Environmentnya ada Eight of Cups. Hmm, kalian sudah lebih bijak sekarang. Kalian sudah tahu apa yang harusnya kalian lakukan di waktu itu dan gimana cara memperbaikinya di waktu sekarang. Somehow aku ngerasa permintaan maaf terbaik yang bisa kalian tawarkan ke diri kalian sendiri dan mungkin orang-orang sekitar yang terpengaruh oleh keputusan yang kalian ambil dulu, atau mungkin konteksnya nggak cuma keputusan kali ya, tindakan yang kalian lakukan dulu, mau itu pengambilan keputusan atau apapun gitu. Eh, permintaan maaf yang paling efektif adalah dari diri apa sih perubahan dari diri kalian sendiri. Dan ngelihat magician di sini, kalian sangat mampu untuk melakukan itu. Kalian punya semuanya. Maksudnya nggak berarti karena magician ini punya semua suit ya, kayak cup sword, one sama coins, enggak. Mungkin bisa jadi itu, cuma ada kebijaksanaan kali. Ya, ada kebijaksanaan di mana kalian udah bisa ngelihat apa yang terjadi di masa lalu dari sudut pandang kalian yang sekarang yang lebih bijak. Ngomong-ngomong semua suit ya, di sini ada cup sword, coin sama wands. Cup sword, coin sama wands. Lucu banget gak sih? Kayak sekarang kalian udah menguasai semua ini. Iya. Yeah. Dan lingkungan kalian mendukung kalian untuk lingkungan kalian mendukung proses move on kalian. Maksudnya move on dari diri kalian yang lama ke diri kalian yang baru. Ya, pada akhirnya permintaan maaf paling tulus atau paling efektif adalah perubahan sikap, bukan? Dan di sini kalian sudah menunjukkan perubahan sikap kalian. Hopes and fear-nya
dari kalau di sini crowning kita punya page of sword, di sini kita punya queen of sword. Di outcome-nya kita punya seven of wands. Kalau ngelihat ada page of sword di sini sama queen of sword di sini di posisi yang kurang sama kali ya, yang kurang lebih sama di hopes and fear, mungkin ini cara kalian untuk berubah, ngerti gak sih? Ya kan, ada magician, kalian punya kapasitas untuk bertransformasi, untuk memanifestasikan diri kalian yang baru. Terus kalian juga disupport untuk move up di sini. Ya aku bilang move up soalnya dia naik. Move up-nya adalah dari Page of Sword ke Queen of Sword. Jadi mungkin kalau di Page of Sword tuh ada energi-energi yang tidak dewasa dalam pengambilan keputusan. Kalau Queen of Sword dia lebih lebih clear, dia lebih tegas membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan dia ada, kalau dibandingin sama King of Sword yang juga sama-sama clarity dan sama-sama mental mastery, aku ngeliat ada compassion di Queen of Sword ini. Jadi mungkin mungkin kalian ingin bisa lebih apa ya, lebih tajam dalam melihat satu persoalan atau permasalahan. Dalam pengambilan keputusannya kalian ingin bisa lebih presisi, ingin bisa lebih uh, objektif. Cuma kalian nggak lupa kalau ada page of cup di sini. Jadi pengambilan keputusannya atau apapun hasil dari pengambilan keputusan yang kalian ambil di situ adalah kalian bisa lebih berdamai dengan diri kalian. Nggak terlalu keras menghakimi diri kalian kalau ternyata ini bukan ini belum optimal yang kalian lakukan di sini, atau ya ini belum optimal yang kalian lakukan di sini. Clarity-nya mungkin ya salah satunya adalah kesadaran kalau ini keputusan terbaik yang bisa aku ambil dengan informasi yang aku punya saat ini. Kalau kedepannya aku dapat input baru dan itu mempengaruhi pengambilan keputusan aku yang ini, itu di luar kuasa aku saat ini. Kayak gitu. Agak susah ya. Aduh. Ya. Uh, ya soalnya Wheel of Fortune di sini ya. Aku nggak tahu sih, aku dari tadi jarang banget bahas ini. Ini paling jarang disentuh dari tadi. Wheel of Fortune di sini dia kayak apa ya? Dia tuh muter kayak jarum jam. Ini sama Wheel of Fortune ini kayak jam gitu, makanya kayak awareness kita terhadap waktu, terhadap apa yang terjadi dulu, kita yang sekarang, terus apa yang bakal terjadi kayak gitu. Ini semua soal itu, kayak ini jadi akar dari segala permasalahannya adalah kita memisahkan kita membagi-bagi, kita memisahkan pembagian waktu itu, ini dulu, sekarang, sama kedepannya kayak gitu. Padahal kalau dilihat lebih apa ya, dilihat lebih lebih detail atau lebih jauh ya, sebenarnya agak nggak apa ya, sebenarnya 3 zona waktu itu terjadi simultaneously, maksudnya terjadi di waktu yang sama. Makanya informasi yang kamu punya dulu ya udah cukup sampai situ. Kamu ngambil keputusan, ada deadline-nya sampai waktu sekian, informasinya dibatasi sampai sekian. Kalau kedepannya kamu dapat informasi baru, kamu nggak, apa sih, keputusan yang udah diambil nggak bisa kamu ubah. Yang ada ya ada pengambilan keputusan berdasarkan informasi baru itu. Jadi yang sebelumnya nggak bisa kamu cancel. Itu kan kalau kita ngelihat kayak dikasih zona waktu gitu, kayak dulu, sekarang, terus ke depan, biasanya penyesalannya tuh muncul dari situ, dari karena kita aware itu apa sih, kita ngerasa bersalah sekarang tuh karena keputusan yang kita ambil dulu.
Dan aku ngerasa Queen of Swords tuh dia lebih aware soal itu, lebih aware soal waktu, lebih aware soal uh, soal informasi yang kita punya dan waktu yang kita punya untuk mengambil keputusan itu nggak nggak bisa apa sih, nggak bisa dipaksakan. Kedepannya kita bakal tahu hal yang baru karena kita ngambil keputusan dengan apa yang kita tahu saat ini. Kalau dari hal baru yang kita tahu di masa depan itu kita pengen mengubah keputusan yang kita ambil saat ini gitu, itu nggak make sense. Ya, yeah. kamu nggak bisa kamu nggak bisa nge-cancel sebab dari akibat yang terjadi yang menyebabkan sebab itu terjadi. Gimana sih? Aduh, aku inget kayak grandparent paradox gitu. Dan somehow Seven of One di sini di outcome ini kerasa kayak resistensi itu. Aku nggak tahu ya, maksudnya ada perasaan enggan untuk mengakui hal itu, kayak seolah kalian ingin meniget kesalahan kalian terdahulu karena kalian sekarang udah tahu lebih baik, karena kalian sekarang udah lebih tahu soal apa yang sebenarnya terjadi, jadi kalian pengen meniget itu. Tapi nggak nggak seperti itu. Kayak lihat nggak sih, kayak di awal tuh kita mulai dari Eight of Wands kan, terus di outcome-nya atau kartu terakhir yang kita buka tuh ada Seven of Wands, kayak ada keinginan untuk kembali ke masa lalu. Ya, soalnya angkanya dari 8 ke 7. Cuma kalau ngelihat ke situ kayak urutan yang descending kayak gitu, urutan yang menurun, mungkin uh, di sini ini cara kita untuk apa ya, untuk lebih terbuka gitu ya, soal soal semua ketidakpastian ini. Maksudnya eh, di sini ya kalau ngeliat Eight of One di sini dia kayak nerima dengan telak kayak gitu. Kalau ya kalau kalau konsepnya nyalahin diri sendiri, Eight of One tuh dia menerima dengan telak si penyesalan itu. Cuma kalau cuma di sini Seven of One dia ada perlawanan. Dia nggak dia nggak dengan serta merta bilang kalau ya itu salah gue, harusnya gue nggak begitu, enggak. Seven of One di sini dia bilang, atau dia dia ngambil statement atau ngambil sikap kalau uh, ini hal terbaik yang bisa aku lakuin saat ini. Kayak harusnya apa sih, uh, harusnya aku nggak dipermasalahin gara-gara ini kayak gitu. Gak tau sih, kalau mikir ke situ kayaknya siklusnya muter lagi. Cuma mungkin karena itu juga ada Wheel of Fortune di sini. Cuma yang jelas ada perubahan sikap dari diri kaliannya sendiri, dari Page of Swords ke Queen of Swords. Dan di sini di di Seven of One aku ngerasa ada, ya kalian lebih lebih terbuka dengan semua, ya dengan semua perdebatan itu. Udah apa sih, perdebatannya nggak kalian makan mentah-mentah begitu saja, tapi kalian juga punya argumen kalian sendiri. Kalian nggak menerima dengan tolak semua penyesalan itu. Dan to some degree ya, kalau ngomongin soal bentar gitu ya, ya sudah kuduga sih ya, kayak ini konfliknya benar-benar internal. Jadi Hermit sama High Priestess di sini kayak
ya kayak kayak mencerminkan Seven of Wands di sini. Jadi mungkin kalau ngelihat di Tarot of Dream, dia Seven of One-nya terlihat sangat apa ya, agresif dalam mempertahankan diri. Cuma kalau di apa ya, kalau di ya di deck tradisional juga sama, tapi posenya nggak sedramatis itu. Yang jelas orangnya sendirian di atas bukit. Jadi kayak makanya itu The Hermit sama High Priestess. Ini kayaknya yang apa ya, yang hilang, atau ini kartu yang dari tadi aku cari sebenarnya. Jadi secara apa ya, ini kalian kembali ke diri kalian sendiri. Dan kalau lihat Hermit ya, rasanya jadi di sini kan si Wands-nya tuh kayak rame gitu kan, kayak ada 7 tapi yang kelihatan cuma satu orang. Sini ada 6. Aku mikir di apa ya, di luar ini, di luar scene ini gitu, di luar gambar ini, di luar ilustrasi ini, apakah benar-benar ada 6 orang yang menantang satu orang ini untuk berkelahi kayak gitu. Somehow aku ragu, somehow jangan-jangan ini cuma pertentangan satu orang ini doang, makanya ada Hermit kayak gitu. Makanya aku ngerasa High Priestess di sini jadi jawabannya, karena ya ada intuisi yang terlibat. Dan aku nggak ngelihat ada banyak kartu yang ngebahas soal intuisi di sini. Bisa jadi salah satu hal yang bikin kalian menyesal dengan keputusan kalian dulu adalah mungkin dulu kalian ngambil keputusannya, ya betul, datanya belum lengkap atau informasinya belum belum dicek valid atau enggaknya. Cuma mungkinkah dulu kalian ngambil keputusannya karena based on intuisi kalian yang bilang kayak gitu. Jadi karena dulu kalian ngambil apa ya, kalian melakukan hal itu berdasarkan intuisi, terus ternyata tidak berjalan dengan baik atau dengan tidak berjalan sesuai ekspektasi kalian, terus kalian jadi misuh-misuh sendiri, kayak harusnya aku nggak begitu, harusnya aku nggak ngikutin intuisi, atau harusnya aku cari data lebih lengkap kayak gitu. Ya, di bawah 8 of One kita punya 4 of One sama 9 of One. Atau mungkin daripada intuisi, ini lebih ke passion. Kayak mungkin analogi, aku pernah pakai analogi ini sebelumnya. Ya, orang yang cabut dari kerjaan 9 to 5-nya buat ngejar passion kayak gitu. Dengan harapan kalau passion itu bisa ngasih struktur, bisa ngasih kemapanan buat mereka. Di bawah Six of Coins kita punya Magician sama Ace of Swords. Iya, ini niatnya kalian emang apa ya? Niatnya kalian emang manifesting something new di hidup kalian. Jadi dasar kenapa kalian eh, ngambil tindakan ini atau ngambil keputusan ini karena itu kan pengen pengen manifesting something new. Dan ya keputusannya diambil dengan sangat passionate ya. Walaupun di akhirnya kalian belajar untuk mendengarkan intuisi kalian. Di bawah Queen of Swords kita punya 7 of One sama Page of Swords. Ya ini 7 of One sama Page of Swords. Ini 3 kartu ini tell the story. Ya kalau lihat ada Page of Swords sama 7 of One di sini, aku dapat kesan kalian cukup apa ya, uh, cukup gigih mempertahankan keputusan kalian waktu itu. Itu yang bikin kalian lebih bijak sekarang.
Soalnya kalian dulu, aku dapat kesan kalau kalian gigih mempertahankan argumen yang kalian sendiri nggak bener-bener yakin, atau data yang kalian punya saat itu nggak belum bener-bener lengkap, tapi kalian apa ya, kalian segitu keras kepalanya ngebelain gagasan itu atau ide itu. Di bawah Eight of Cup kita punya The Fool sama sama Six of One. Ya, dengan banyaknya suit one di sini aku ngerasa ini emang something yang, ini soal passion. Ya, ada yang bilang kalau soal passion udah nggak bisa ditawar-tawar. Mungkin kasusnya sama kayak kalian sekarang. Ya, di bawah Magician kita punya Four of Swords sama Two of Coin. Ada bijaknya kalian saat ini, kalian belajar untuk lebih considerate, kalian belajar untuk menunggu waktu yang tepat ya. Ya, itu kalimatnya. Menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi rencana kalian. Mungkin itu hal yang dulu nggak kalian lakuin. Kayak apa sih, kayak aku ngeliat ada Nine of One di sini. Ini kayak dulu tuh udah banyak yang orang dulu tuh udah banyak orang yang ngebilangin kalian sebenarnya. Udah banyak orang yang ingetin kalian, tapi kaliannya kayak tetap kekeh, udah cus capcus kayak kuy let's go lanjut. Udah banyak yang ingetin padahal itu jangan begitu, itu berbahaya, itu resiko, tapi kalian tetap keras kepala kayak gitu, enggak kok ini pasti berhasil. Jadi jatuhnya ya, jadinya ya. Di bawah Wheel of Fortune kita punya Eight of Cups sama King of Coin. Ini Wheel of Fortune-nya agak ironis, soalnya ini bikin kalian sadar kalau ternyata posisi kalian dulu nggak apa ya, ternyata nggak semua orang bakal bakal ada di atas selamanya. Ya, even 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 posisi King of Coins di sini mau nggak mau dia harus harus turun. Jadi aku bisa yakin kalau ini apa sih, keputusan ini kalian ambil. Kenapa kalian bisa sangat percaya diri dengan keputusan ini? Soalnya kalian lagi ada di posisi kuat-kuatnya waktu itu. Terus tiba-tiba nemu Eight of Cups yang nggak bisa nih, nggak bisa gini terus kayak ya, ya apapun yang di atas pasti bakal turun ke bawah kan. Ya, di bawah Emperor kita punya The World sama sama Strength. Wah, ini udah udah kurang strong apa coba. Iya, ini pas energi lagi, kayak dulu kalian waktu ngambil tindakan ini atau keputusan ini kalian emang lagi di puncak-puncaknya gitu. Di bawah Page of Swords ada Page of Cup sama Knight of One. Sangat tidak apa ya, ini sangat menggebu-gebu sekali Knight of One. Cuma sisanya swordnya sama cupsnya tuh dia masih di page, jadi kayak passionnya lebih tinggi daripada rational thinkingnya, kerasa banget. Kayak hasratnya melebihi kapasitas mental dan emosionalnya. Sebenarnya kalau dilihat ke sini aku ngerasa ada kesan kalau kalian belum siap buat buat hal itu. Waktu itu kalian belum siap buat hal itu. Ya, di bawah Page of Cup ada Queen of Swords sama Death. Tentu saja ini menjelaskan sih. Anyway, grup satu, eh, ceritanya cukup jelas, maksudnya ya storyline yang disuguhkan di sini aku bisa nangkep. Jadi kalau dirangkum ya, aku bikin recapnya gitu. Hmm, luka batin yang perlu kamu sembuhkan di sini adalah eh, penyesalan kalian atau penghakiman diri kalian terhadap diri kalian yang belum dewasa di masa lalu, yang
walaupun waktu itu kalian lagi kuat-kuatnya secara resource, tapi secara mental dan emosional kayaknya belum sekuat itu. Makanya pengambilan keputusannya agak kurang dewasa. Ya, ini di titik ini aku bisa sangat yakin kalau kalian tahu ini harusnya bisa lebih baik nih. Kalian sekarang udah lebih tahu gimana cara bikin ini apa ya, ngambil keputusan yang lebih baik atau ngambil tindakan yang lebih baik di posisi ini. Cuma proses belajar begitu bukan? Ya, ini mungkin luka batin yang harus terjadi atau ini ya luka batin yang harus ada untuk mengingatkan kalian supaya tidak sembrono di masa depan, supaya lebih bijak menyikapi menyikapi hasrat kalian yang menggebu-gebu kayak kalau udah kepengen banget tuh ya kayak gitu kayak somehow ya eight of one di sini tadi ya impression yang aku tangkap pertama kali adalah nih kalian pengen banget atau gimana kayak gitu senggas itu cuma harus apa ya, eh harus dewasa kali ya. Ya aku nangkep eight of one sama six of coin di sini kayak kalian tergesa-gesa tapi kalian mencoba menjustifikasi kalian kalian yang tergesa-gesa seperti itu jadinya nggak dewasa. Ya, ada banyak cara untuk memperbaiki kesalahan kalian di masa lalu. Ya, itu aku setuju. Cuma kalau pada akhirnya sekarang kalian menghakimi diri kalian sendiri, apalagi dengan cara yang gak adil, ya dengan ngebandingin kalian yang sekarang dengan kalian yang 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu atau entah berapa waktu yang lalu, itu jelas gak adil. Jadi mungkin yang harus disembuhkan tuh luka yang itu, kayak embrace the pain. Ya itu mah, itu emang learning pain kok. Pada akhirnya kalau kalian ngerasa seisi dunia menyalahkan kalian atas apa yang udah kalian lakukan dulu, kemungkinan besar itu cuma diri kalian yang nyalahin diri kalian sendiri. Ya, dan pada akhirnya ini jadi pembelajaran supaya kalian jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ya, gak usah terlalu keras menghakimi diri kalian. Belajar perlu, jadi lebih baik perlu. Cuma gak usah sekeras itulah. Aku percaya kok kalian udah banyak belajar dari kesalahan kalian di masa lalu. Dan aku yakin kalian juga tahu itu. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih mendengarkan intuisi daripada nafsu kali. Iya, yeah, kalau kalau nggak ada orang-orang di sekitar kalian, ya aku yakin kemarin banyak orang yang ingetin kalian. Mungkin kedepannya bisa agak agak didengarkan intuisi itu. Ya udah gitu aja grup satu. Uh, Makasih ya buat waktunya, semoga bermanfaat. Selamat malam, have a good night. Ya, halo grup 2. Untuk tema bacaan tarot kita malam ini, luka batin yang perlu kamu sembuhkan. Ya, aku udah prepare kalau bacaan tarotnya bakal agak berat, jadi please brace yourself. Gak sepenuhnya yakin sih. Aku sih sebagian dari dia aku masih ngerasa kalau atau masih berharap kalau lah udah nggak usah berat-berat lah. Kenapa coba? Luka batin yang harus kalian yang perlu kamu sembuhkan. Aku nggak tahu ya wordingnya juga sebelumnya sebelumnya tuh aku sempat mikir kayak harus ya luka emang harus sembuh cuma mungkin daripada harus ya daripada ini kayak lebih ke perlu kali
Soalnya harus tuh seolah kita mendikte hal itu terjadi begitu saja. Padahal kan ada prosesnya, makanya dan keinginannya tuh datang dari diri kita sendiri. Apakah luka batin ini perlu disembuhkan atau enggak? Ya, most of the time sih perlu ya. Siapa juga yang mau ngejalanin hidup, ya siapa juga yang mau nerusin hidup dengan luka di hatinya, bukan? Nah, di sini kalian punya Page of Cups, ada permintaan maaf. Aku nggak tahu dari kalian ke orang lain kah, dari orang lain ke kalian kah, atau dari kalian ke diri kalian sendiri kah? Yang jelas ini kayak ada apa ya? Ada perasaan yang ingin kalian sampaikan. Ya, dan perasaannya nggak kayak Knight of Cups ya, yang kayak udah pasti gitu, udah ajak sih perasaannya. Ini enggak. Aku ngerasa masih ada keraguan kalau ini perlu nggak ya aku omongin, ini perlu nggak ya aku mention. Ya ada di hmm, crossing Page of Cups kita punya Three of Cups. Ini aku bisa yakin kalau permintaan maafnya datang dari orang lain ke diri kalian. Ada something yang, aduh sialnya, Page of Cup tuh ada unsur third party. Apakah kalian pernah sempat ditikung? Terus itu yang bikin jadi kalian ada luka di hati. Terus mungkin dari diri kalian sendiri kalian ngerasa perlu mendapatkan permintaan maaf ini. Oke, Root of the Reading kita punya The Fool. Pas energinya kita punya Hangman. Iya, kesannya atau yang aku rasain di sini, sebelumnya kalian ada di posisi yang benar-benar, ya aduh sial, aku nggak suka kalau pesannya terlalu terlalu to the point. Tapi tahu nggak sih lagunya ada band yang manusia bodoh? Aduh sial. Iya, intuitive reading sekali ya. Kayak, nggak tahu sih, empat kartu ini ya somehow ini kesannya tuh kayak ini nggak perlu ku cantumin kan linknya, lagunya ada band yang manusia bodoh, kalian bisa search sendiri di YouTube kayak Aldi Taher tuh aktor drama. Dia nggak cuma jadi memes ya. Bentar ya guys, aku nge-feel dulu. Ini pahit sih ya, ini pahit ya. Kalau ya sekali lagi ya, kalau kalian nggak tahu konteksnya, kenapa kenapa sih lu nggak jelas lu baca reading tarot kok nggak jelas gitu. Yang jelas maksudnya gimana coba? Udah, lu pengen tahu, lu pengen jelas, nonton tuh video klipnya ada band yang manusia bodoh. Males aku ngejelasinnya soalnya pahit men. Aku nggak suka ngejelasin hal yang pahit berulang-ulang, kayak aku di kepala aku udah jelas gitu gambarannya seperti itu. Kalau aku jelasin lagi tuh pahit pahit pahit. Udah kalian cari sendiri, tonton video klipnya, kurang lebih cuma ya ada tiga empat menitan gitu, nggak lebih dari 5 menit harusnya. Lalu itu balik lagi sini ya, udah ngefeel, udah baper, kita lanjut. Crowning Reading kalian punya Four of Cups, Future Energinya kalian punya Nine of Coins. Ya kurang kurang manusia bodoh gimana coba. Ya syukurnya
ngelihat fitur energinya Nine of Coins sih di sini ada apa ya? Hmm, kalian belajar, maksudnya ini bukan sakit hati yang menjadikan kalian down ngedrop kayak gitu. Ini kayak ending ending video klipnya itu, dimana si Aldi Tahernya dia ngehapus make up, iya, terus ngelihat ke ceweknya, terus dia senyum. Aku ngeliat Nine of Coins-nya di situ, kayak dia tetap bisa tersenyum walaupun apa yang sudah terjadi di situ. Kampret, kampret, intuitif. Ya, kadang aku menyesal ya ya punya bisa bisa bikin, ya aku menyesal punya imajinasi yang aktif. Padahal aku nggak lagi dengerin lagu itu sekarang. Aku bahkan nggak nyari videonya, tapi aku tahu. Iya, ini Nine of Coins tuh eh, scene terakhir di video klip itu somehow. Guys, gimana kalau sekarang kita nggak bahas tarot, tapi kita bahas itu ya, bahas lagu itu aja gimana? Aduh, sial. Aku ogah sebenarnya nerusin ini. Oke deh, posisi kalian di sini ada di Three of Wands. Environmentnya ada, oh iya tentu saja Ten of Wands. Ada Judgment di Hopes and Fear, dan terima kasih. Iya, terima kasih. Ada Star di Outcome. Untung kalian ditikung guys. Aduh anjir. Aku nggak suka kalau readingannya udah terlalu strike, udah terlalu apa, udah terlalu to the point kayak gitu. Tapi syukur kalian ditikung. Maksudnya, ya nggak maksudnya nggak harus seperti itu juga ya. Maksudnya kejadiannya nggak harus, semoga semoga bukan itu yang terjadi. Aku bakal sangat bersyukur kalau ternyata bukan itu yang terjadi, dan grup ini nggak resonate buat kalian. Ya soalnya aku nggak mengharapkan kejadian ini terjadi pada siapapun, terutama ke terutama ke kalian sih. Aku tahu itu bukan hal yang itu bukan hal yang mengenakan untuk dilalui. Dan di sini kalian punya Three of One sama Ten of One berurutan. Posisi kalian di sini, kalian kalian udah terbuka, maksudnya kalian udah cukup apa ya, udah cukup ikhlas eh, menerima apa yang sudah terjadi. Walaupun masih ngerasa terbebani, tapi kalian bisa nge-manage perasaan terbebani itu dengan lebih lebih lapang dada seperti Hanging Man di sini. Ya, dan ada ada optimisme di mana kalian masih mengharapkan kalau kedepannya bakal ada hal yang baik nanti kalian. Somehow judgment di sini yang aku rasain adalah karma sih. Ya, dia judgmentnya di hopes and fear. Eh, aku nggak tahu persisnya apa yang terjadi. Ya di luar konteks video klipnya ada band yang manusia bodoh itu ya. Kayak kita kan nggak tahu apa yang terjadi, apa yang udah dilalui Aldi Taher sebelum sampai ke momen itu kan. Jadi aku ngerasa judgment di sini adalah uh, bakal ada apa ya, karmanya bakal bakal utuh selainnya. Kalau kalian udah melakukan yang terbaik, kalian juga bakal dapet hasil yang baik juga ya. Ya kalau kalian ternyata usahanya nggak sebaik itu, ya ya wajar bukan kalau dapet hasil yang seperti itu. Ya judgment di sini balik lagi soal karma sih. Soalnya eh, kalau lihat page of cup di sini, yang kalian ngerasa kalian butuh
permintaan maaf itu. Mungkin aku nggak ngerasa kalau permintaan maaf itu benar-benar kalian perlukan. Mungkin kalian butuh closure, mungkin kalian butuh apa ya, butuh kejelasan. Tapi kalau buat permintaan maaf itu sendiri rasanya terlalu egois untuk kalian paksakan, terutama kalau emang ternyata itu yang, kalau kalian ngerasa permintaan maaf itu bisa mengobati luka hati kalian, aku bilang enggak sih. Bukan bukan dengan cara seperti itu luka hati kalian bakal terobati. Walaupun iya permintaan maaf itu datang atau bakal datang, tapi yang bakal mengobati luka hati kalian adalah kalian kembali berharap lagi. Soalnya 10 of Wands di sini, aku ngerasa kalian ada rasa enggan untuk, atau rasa berat untuk bisa percaya lagi sama orang. Ya, let's put it that way. Cukup cukup to the point, cukup straightforward grup 2 ini. Jadi aku bakal banyak speechless soalnya analogi apa yang bisa aku pakai buat menjelaskan ini saat semuanya udah begitu jelas seperti ini. Ini bukan apa sih, dengan tanpa mengurangi rasa hormat aku terhadap kalian yang sedang mengalami ini, atau ya tanpa mengurangi rasa empati aku terhadap kalian, aku nggak ngerasa spread ini bisa dijelaskan dengan lebih sederhana lagi, dan aku nggak ngerasa kalau ini butuh lebih banyak penjelasan dari ini. Maksudnya aku tahu yang kalian lewatin sulit dan itu berat, itu bikin, to some degree aku bahkan bisa ngelihat judgement ini adalah kalian yang meminta keadilan, kalian yang menuntut keadilan semesta. Seperti itu. Saking saking beratnya, saking sakitnya mungkin. Cuma mungkin dari situ dari situ thought prosesnya, kalau dirunut dari situ jadi make sense. Kalau kalian ngerasa kalau permintaan maaf ini yang aku nggak tahu datangnya kapan lagi. Iya, kayak yang jelas kalian masih menginginkan permintaan maaf ini somehow. Walaupun kalian punya opsi lain, kayak ngerti nggak sih di sini eh, cupsnya 3 yang nggak kalian lihat, terus di sini ada 3 wands juga yang nggak kalian lihat, terus kalian lebih fokus ke kapal di situ kayak. Ya, ada hal yang nggak kalian fokuskan dan kalian lebih fokus ke satu hal ini, entah closure yang kalian cari atau permintaan maaf yang kalian tunggu kayak gitu. Bukan di situ obat dari luka hati kalian, guys. Sorry to say. Kalau kalian udah menunggu sangat lama buat ini atau udah sangat mengharapkan permintaan maaf ini datang, aku nggak ngerasa jawabannya ada di situ. Dan itulah kenapa ada star di sini mungkin. Star di sini ini lebih ke berharap, tapi bukan berharap pada hal yang udah lewat. Dia berharap pada hal yang bakal kalian temui di kedepannya kayak gitu. Bakal, kalau ada di posisi kalian ya, bakal sangat mudah buat aku sendiri buat menyerah, ya, buat nutup diri, buat nggak percaya lagi sama siapapun. Dan aku ngerasa justru itu yang menghambat proses penyembuhan kalian. Yang nggak berarti kalian tiba-tiba
percaya gitu aja sama orang ya. Maksudnya kalian lebih hati-hati, aku bisa paham gitu. Kalian kalian terluka ya, aku ngerti. Cuma jangan sampai nutup diri kalian dari orang lain cuma karena ada satu orang yang udah nyakitin kalian. Ya kayak gitu. Jangan jangan sampai apa sih, harapan kalian, pengharapan kalian, kepercayaan kalian terhadap orang-orang tuh rusak atau hilang cuma karena ada satu orang yang nyakitin kalian. Luka hati kalian ada di situ. Tapi somehow aku nggak dapat kesan guarded atau ada kesan resistance juga dari kalian. Ini lebih ke rasa berat aja. Jadi ada beban gitu untuk bisa maju. Kayak sebelum judgment ini terjadi, kesannya kalian nggak mau kemana-mana dulu kayak gitu. Yang mana aku ngerasa beban ini bisa kalian urai sedikit-dikit somehow ya. Di bawah judgment kita punya the fall sama judgment. Lucu banget, lucu banget. Apalagi sih, di bawah judgment kita punya the fall dan judgment. Haha. Ya apa yang bisa aku jelasin dari ini coba, ini mah cuma mungkin karena ada judgment di situ, enggak ada full di situ. Mungkin mungkin permintaan maaf itu bakal datang. Mungkin emang yang kalian tunggu itu, closure itu emang ada. Cuma aku nggak ngerasa kalian juga bakal terpuaskan dengan permintaan maaf itu. Jadi yang aku pikir, apa sih yang aku lihat dari the full sama judgment di sini, dia kayak mungkin seorang ini datang minta maaf ke kamu, tapi dia datang minta maafnya dengan yang seolah seolah biasa aja gitu. Dia datang minta maaf tanpa tanpa ada rasa bersalah yang kalian harapkan dari orang ini. Makanya kayak ya kayak apa sih, kayak dia udah bikin lo sakit terus dia tiba-tiba datang kayak, kemarin sorry ya, aku lo ringan banget ya bilang sorry, kayak kesannya kayak itu permintaan maaf yang terlalu ringan untuk diucapkan, bukan apa ya, bukan judgement yang kalian harapkan terjadi. Atau ya karena ini hopes and fears ya, antara itu mungkin itu fear-nya kali, atau kalau dilihat ada hopes-nya mungkin dia bakal datang kembali dan menyadari kesalahannya. Ya itu narasi paling gampang yang aku tangkap. Dia bakal kembali minta maaf dan menyadari kesalahannya, tapi aku nggak ngerasa semudah itu sih. Maksudnya kalau ngelihat Three of Cups di sini, ini bukan hal yang bisa kamu maafkan dengan mudah juga. Even kalau dilihat dari sudut pandang dia pun ya, bisa jadi dia pun ngerasa terbebani dengan apa yang udah dia lakuin ke kamu. Ya, ten of wands, ten of wands. Bisa jadi dia pun menyesali itu. Ya somehow ya Page of Cups di sini, karena dia di bawahnya ada Hierophant sama Queen of Swords, ada ada kesan kalau tapi itu, aku nggak mau spill itu. Aku berharap tidak seperti itu, tapi ada rasa kecolongan kali.
Ya, ya, let's say let's just put it that way. Kayak ada rasa kecolongan di mana eh, normalnya atau wajarnya kalian nggak apa ya, kalian nggak di posisi sebodoh itu. Iya. Makanya makanya ini yang bikin apa ya, yang bikin ini makin sakit tuh itu. Normalnya aku gak akan kecolongan kayak gini loh. Di bawah the full kita punya Chariot sama Ace of One. Iya, ini menggebu-gebu sekali ya melakukan kebodohannya. Iya, kebodohannya dilakukan dengan sangat menggebu-gebu dan penuh. Aduh, agak susah ya kalau iya agak 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 susah kalau udah diburu nafsu tuh udah sulit lah. Hanging Man di clarify sama Four of Swords sama Hanging Man lagi. Aku nggak bisa bilang ini masa depresi. Ya, kayaknya apa sih? Kalian sendiri udah cukup ikhlas menerima keadaan ini. Ya, ikhlas dalam artian kalian nggak ngerasa perlu untuk melakukan apa-apa lagi buat ngefollow up ini. Kayak pada akhirnya kalian cuma bisa nunggu. Pada akhirnya kalian cuma bisa berharap, which is fair. Ya, kalau ada di posisi ini aku pun nggak tahu sih harus gimana. Even judgementnya sendiri dibarenginnya sama full sama judgement lagi, yang mana kayak aku ngerasa ini judgement yang bakal datang dengan sendirinya tanpa harus kamu usahakan. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain di sini. Hal terbaik yang bisa kamu lakuin mungkin ini mengurangi beban pikiran atau perasaan kamu sedikit demi sedikit. Di bawah Four of Cups kita punya Magician sama Queen of Coins. Harapan kalian besar untuk hubungan ini. Dan kalian invest cukup cukup banyak juga di sini. Maksudnya even apa sih, even hubungannya udah berakhir sekalipun udah kalian udah nonton video klip ada band yang manusia bodoh itu sampai tamat, kalian masih ada pengharapan dan kalian masih keluar energi untuk untuk invest di hubungan ini ya. Aku nggak ngerti kenapa gitu, ngapain gitu, ngapain masih kamu perjuangin coba. Kan udah jelas-jelas ini mah manusia bodohnya ada band. Oke, di bawah Nine of Coins kita punya The Star sama Ace of Cup. The Star-nya juga ada di sini. Iya, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti soal ini dari kalian. Kenapa kalian masih berharap? Iya, aku ngerasa ada kesan itu dari kalian. Kalian masih berharap orang ini kembali gimana? Serius, really? Wow. Ini berat loh. Maksudnya ada ten of wands di sini. Kayak, mas yakin kalian masih pengen orang ini balik? Wah, wah aja sih. Kayak, wow. Ya, di bawah three of wands kita punya Knight of Swords sama Eight of Wands. Ya, di atasnya juga ada The Fool. Somehow, kalau emang itu yang kalian inginkan, kayak emang kayak kalian berharap orang ini kembali dan minta maaf ke kalian. Walaupun tadi aku udah berkali-kali bilang bukan itu yang kalian butuhkan untuk menyembuhkan luka kalian ya. I'm totally against it. Cuma kalau emang yang kalian rasa emang itu jawabannya atau itu cara menyembuhin luka hati kalian, aku ngerasa permintaan maaf itu akan bakal datang dengan cukup cukup cepat atau relatively cepat. Walaupun di sini kalian posisinya nunggu gitu, dia yang bakal datang dia yang bakal datang ke tempat kalian. Ya relatively cepat lah ini Knight of Swords sama Eight of One.
Aku bahkan nggak akan heran kalau ternyata dia udah ngehubungin kalian dulu, terus kaliannya masih mikir-mikir. Ternyata permintaan maaf itu udah datang dari kemarin. Ya kalau ternyata gitu ya aku nggak akan kaget. Terus kalian yang masih mikir-mikir ini permintaan maafnya aku terima nggak ya? Sebel banget nggak sih kayak lu tahu lu ngarepin dia balik, lu ngarepin dia minta maaf, giliran dia minta maaf lu masih mikir-mikir ini kamu ku terima lagi atau enggak ya kayak gitu. Apaan sih anjir? Anyway, I mean, ya kalau apa sih? eh itu hak kalian sih apa yang pengen kalian lakukan di posisi itu. Dan kalau emang itu cara kalian untuk bisa lebih ngerasa nggak terbebani ya, ya mungkin itu jawabannya. Di bawah 10 of Wands kita punya Tower sama 5 of Wands. eh ada konflik yang terjadi. Ini kayaknya ada hubungannya dengan ini. Iya, aduh sial aku kepikiran video klip eh band 2000-an yang lain nih. Sial, sial. Aku lupa lagunya ada band juga tapi bukan Manusia Bodoh. Ya aku lupa judulnya. Tapi kemungkinan kalaupun dia balik nggak mungkin apa ya, nggak eh, baliknya atau mungkin dari kaliannya sendiri. Mungkin itu cara kalian untuk mengurangi eh, beban di hati kalian atau ya mungkin itu cara kalian ngurangin beban di hati kalian adalah ya udah begitu dia balik kalian langsung langsung tabok saja di situ. Ya kasarnya langsung ditabok saja, ditampar saja di situ dengan segala kekecewaan kalian. Iya diajak diajak berantem, ajak berantem aja di situ. Emang itu bakal terjadi dengan sangat tiba-tiba dan tidak terduga sih. Aku yakin kalian sendiri nggak akan menduga kalau ternyata kalian bisa apa ya eh, seimpulsif itu menanggapi kedatangan dia yang kalaupun iya dia mau datang gitu. Ya kalau dia akhirnya datang kembali ya dan kalian ternyata tiba-tiba flip out, maksudnya tiba-tiba apa ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba meledak di saat itu juga gitu, aku nggak akan terlalu kaget sih. Soalnya ini udah berat banget kalian tanggung sendiri. Mau nggak mau ya ini harus kalian bagi sama orang itu. Kekecewaan kalian, sakit hati kalian. Soalnya mau ke siapa lagi kalian menyalurkan semua itu bukan kalau bukan sama orang ini. Pada akhirnya permintaan maaf dia pun harus dia barengi dengan kesiapan untuk menerima kemarahan kamu bukan. Ya bodoh kalau dia datang minta maaf kayak the fool gitu, minta maaf seolah nggak terjadi apa-apa gitu. Bodoh sekali kalau seperti itu dia datangnya. Kalau dia datang juga dia harus dengan kesiapan untuk menerima semua kemarahan dan kekecewaan kamu bukan. Ya di bawah the star kita punya nine of swords sama eight of cups. Ini kalian yang keluar dari fase overthinking kalian dan akhirnya bisa move on. Ya, mungkin ini bukan cuma soal kamu yang menerima permintaan maaf dari orang yang udah bersalah atau kamu rasa udah bersalah sama kamu ya. Tapi ini juga soal perasaan, rasa kecewa, rasa marah yang enggak, rasa sakit hati yang emang sepantasnya nggak kamu tanggung sendiri. Daripada permintaan maafnya ini lebih kayak gimana supaya perasaan kamu ini nggak kamu tanggung sendiri. Marahnya, kecewanya, sakit hatinya nggak kamu tanggung sendiri. Makanya kamu
pengen dia datang buat minta maaf tuh karena itu, karena kamu nggak sanggup nanggung semua perasaan ini sendiri. Dan aku rasa dia pun mengerti akan hal itu. Dia pun ngerti, dan moga-moga kalaupun dia datang lagi, dia datang dengan kesiapan menerima semua kemarahan dan kekecewaan kamu sama dia. Soalnya ini berat. Ini bukan luka hati yang bisa kamu sembuhin sendiri begitu aja. Pahit-pahitnya ya, kalau kamu apa nih, kalian kalau kalian belum sembuh luka di sini, luka luka di relationship ini, takutnya kalian masih ngebawa luka ini ke relationship kalian yang setelahnya, dan itu bakal makin berantakan. Bukan kayak kamu kecewanya sama siapa, ngelampiasin kekecewaannya sama siapa, kayak gitu. Makanya aku nggak ngerasa kalian menerima permintaan maaf ini atau menerima dia datang kembali ini dengan harapan kalau kalian bisa terus lagi ngelanjutin hubungan sama mereka. Tapi gimana supaya rasa sakit ini bisa bisa kalian bagi sama seseorang. Rasa sakit ini nggak cuma kalian yang tanggung. Iya, sakit banget sih. Padahal aku udah persiapan, ini pasti berat nih. Iya, iya, tema malam ini berat guys. Aku udah persiapan dari sejam sebelumnya. Dan aku pikir aku udah cukup siap buat bacain tarot dengan tema luka batin yang perlu kamu sembuhkan ini. Ternyata enggak ya. Ya, to be honest, aku cukup kena mental di grup 2 ini. Nah, yaudah. Apalagi coba yang bisa aku bilang grup 2. Uh, mungkin aku nggak kalau aku bilang hal positif juga rasanya tidak bertanggung jawab, bukan? Serba salah rupanya. Ya aku nggak sesiap itu ternyata buat buat ngebahas soal soal hal seberat ini. Cuma kalau ngeliat the star, uh, Nine of Swords sama Eight of Cups, mungkin kedepannya gak akan seberat ini kok. Kedepannya bakal lebih ringan buat kalian. Kalian bakal move on. Ini bukan situasi yang permanen. Mungkin saat ini kalian ngerasa berat banget untuk hidup, berat banget dengan semua beban perasaan ini. Kalian ngerasa semuanya nggak adil. Kalian ngerasa kalian berhak dapat pengakuan itu kalau dia bersalah dan kamu korbannya di sini. Cuma di atas itu semua, mari kita lihat ini sebagai sebuah proses pembelajaran supaya kedepannya kita bisa lebih bijak, dan kedepannya kita berharap bisa lebih baik lagi. Biar harapannya nggak berasa harapan kosong. Kita tahu apa yang kita harapkan di hubungan kita selanjutnya dari sekarang. Grup 2, semoga readingannya bermanfaat ya. Terima kasih banget buat waktunya. Selamat malam. Have a good night. Iya, halo grup 3. Untuk tema bacaan tarot kita malam ini, luka batin yang perlu kamu sembuhkan. Ya, grup 3 lagi. Aku kayaknya udah aku bakal agak agak pelan-pelan ya buat grup ini. Berat men, serius, tema ini berat. Aku pikir aku udah siap, aku pikir persiapanku udah mateng. Aku pikir ngambil waktu sejam sebelum mulai reading ini tuh cukup buat buat persiapan
buat persiapan mental, buat persiapan batin. Enggak, tetap aja aku kena mental. Tetap aja ini berat untuk aku bacain ke kalian. Jadi please bear with me. Grup 3, grup terakhir. Kalian punya Arcana the World di sini. World itu ada di akhir perjalanan, the Fool. World itu ngomongin soal completion, soal soal kesempurnaan. Cuma aku nggak ngerasa ada kesan sempurna di sini. Nggak tahu, mungkin kalian ada di akhir perjalanan kalian, kayak perjalanannya udah selesai sampai di situ, cuma masih ada something yang mengganjal kalian, yang mungkin bikin kalian sesekali ngeliat ke belakang kayak gitu. Ada pilihan. Ada pilihan di akhir perjalanan kalian sekarang. Aku masih kesulitan buat nyari ini luka batinnya di mana. Apakah selama perjalanan kalian untuk sampai ke titik ini banyak hal yang harus kalian korbankan, atau ada orang yang harus kalian sakiti kah untuk sampai ke posisi kalian saat ini? Ada pilihan lagi di root of the reading. Kita punya 12 coins, another option, another choice. Oh, pas energinya kita punya Five of Cups. Aku nangkep kesan kalau kalian ada di akhir perjalanan kalian dan pada akhirnya kalian menyesali pilihan-pilihan yang sudah kalian ambil untuk sampai ke sini. Luka hatinya mungkin di situ. Ada banyak yang harus kalian korbankan untuk sampai ke titik ini. Dan kalian nggak bisa gitu aja melepaskan semua itu. Ya, ada harga untuk semua kesuksesan, tapi apakah harga itu yang sanggup kalian bayar? Aku nggak ngerasa kalian sanggup membayar harga itu sih. Makanya kalian terluka, atau lebih tepatnya, makanya kalian sampai ke titik ini penuh luka. Soalnya pilihan apapun yang kalian ambil buat sampai ke sini itu semua pilihan sulit buat kalian. Crowning the reading kita punya the star, future energinya kita punya tower. Ini perjalanan yang kalian ambil dengan itikat baik di awal. Ya, kalian mulai perjalanan ini dengan penuh harapan. Somehow aku dapat kesan kalau ini kayak perjalanan menuju suksesnya gitu, perjalanan menuju sukses dari from zero to hero kayak gitu. Kalian dibimbing oleh harapan itu untuk sampai sejauh ini. Makanya untuk karena harapan itu pula kalian ngerasa sanggup buat ngebayar apapun yang harus kalian bayar di perjalanannya kayak gitu. Kayak mungkin awalnya karena kalian mulai perjalanan ini dengan penuh harapan, begitu ada pilihan yang mengharuskan kalian mengorbankan sesuatu gitu, kalian bisa dengan mudah mengorbankan itu. Kalian awalnya mungkin bisa dengan mudah membayar, ya kayak apa ya bilang, kalian bisa dengan mudah kayak ngebayar pilihan itu atau mengorbankan hal itu supaya kalian bisa terus maju. Tapi makin kesini makin berat rasanya buat kalian untuk memilih, makin berat untuk kalian buat mengorbankan apa yang gak kalian pilih.
semoga kalian sesukses itu ya. Soalnya kalau ternyata jatuhnya nggak sesukses itu, ini nggak ketolong loh penyesalannya kayak gimana. Iya, ini kayak apa ya? Tahu nggak sih memesnya Thanos kayak did you do it but for what cost sih? Iya, kayak kadang harga yang kita bayar untuk kesuksesan itu nggak sepadan dengan kesuksesan yang kita terima di akhir. Somehow aku dapat kesan seperti itu dari kalian. Walaupun kalian mulai ini dengan pengharapan yang baik ya, dengan niat yang baik, tapi kayaknya ini harga dari kesuksesan yang kalian bayar di sini lebih dari kesuksesan itu. Makanya ada tower di fitur energinya. Tower di sini aku ngerasa bakal ada momen dimana kalian ngebongkar lagi apa yang udah kalian bangun, entah itu bisnis, entah itu karir apapun, untuk memperbaiki atau untuk menebus, ya itu kayak kata yang tepat, untuk menebus apa yang udah kalian korbankan buat sampai ke the world ini. Ini kayak seolah nih ya, seolah kalian tuh udah di atas tower gitu. Terus begitu sampai di sana kalian ngerasa kayak aku harus balik lagi. Ya, aku harus balik lagi ke tingkat-tingkat sebelumnya buat nembus harga itu. Kalian nggak bisa, kalian apa sih kayak aduh, ini redemption arc sekali ya. Ini kerasa banget redemption arc nih. Kalian lagi ada di puncak kesuksesan, terus udah sampai di puncak, kalian harus balik lagi ke bawah karena ada banyak yang harus kalian tebus. Ada banyak pengorbanan yang harusnya kalian tebus di situ. Apakah dengan apakah dengan menebus semua pengorbanan itu bakal bakal mengobati luka luka hati kalian? Posisi kalian di sini ada King of Swords, lingkungan kalian ada di Emperor. Oh, ini kalian udah kayaknya udah peak performance gitu kayak. Ya, yeah, King of Swords ketemu sama Emperor. Jadi kalian punya kuasa dan kalian punya pikiran yang jernih untuk mengambil keputusan. Jadi ini apa ya, kayak keputusan kalian untuk kembali dan memperbaiki kesalahan kalian atau menebus pengorbanan kalian di masa lampau itu bukan keputusan yang kalian ambil atas dasar emosional aja atau bahkan atas dasar emosional sama sekali. Ini emang keputusan yang kalian ambil secara rasional karena mungkin kesuksesan yang kalian dapat sekarang itu dibangun di fondasi yang tidak yang tidak kokoh. Ya somehow aku kepikiran soal, ya, apa artinya sukses kalau itu harus dibangun dari mayat teman-teman kamu yang kamu korbankan sepanjang jalan, gak kayak gitu kan. Jadi kalian harus kembali dan memperbaiki fondasi kesuksesan kalian dari dasar kalau perlu. Soalnya banyak yang kalian korbankan di sini. Dan aku nggak ngerasa kalian bisa hidup dengan penyesalan itu. Hopes and fear-nya kita punya Knight of Coin, sama outcome-nya kita punya Queen of Wands. Hmm, kalau ngeliat Queen of One di outcome sama posisi kalian di King of Sword, is it something about partnership or a relationship that you have to sacrifice in order to gain the success you've been dreaming for who knows? Ya ini kayak apakah ini semacam relationship yang harus apakah yang kalian korbankan di sini kayak relationship gitu? Makanya ya King of Sword sama Queen of One itu harusnya
energinya counterpart, tapi tapi queennya wands kayaknya sword, kayak ada ketidaksetujuan atau ketidaksepemahaman di antara king sama queen di sini. Dan itu dari suit yang benar-benar nggak totali bertolak belakang juga sih. Cuma ada kesan kayak gitu, apakah ada relationship yang harus kalian korbankan untuk sampai ke sini? Apakah fundamental atau apa sih, apakah kalian yang mengulang apa sih, atau kalian yang membongkar kembali eh, pondasi dari kesuksesan kalian dari awal karena kalian ngerasa harusnya dulu aku nggak mengorbankan Queen of Wands ini, atau apapun gitu. Itu bisa jadi kayak apa, ini bisa jadi kayak kalau kamu ngebangun startup dari awal, terus kayak dari awal tuh kamu ngebangun startup karena kamu passionate dengan bidang yang kamu garap di sini, kayak eh, kegelisahan kamu ada di sini, atau kamu benar-benar care dengan produk yang kalian develop di startup ini. Terus karena terus karena makin kesini makin banyak campur tangan, makin banyak keputusan, akhirnya kalian meninggalkan apa yang bikin kalian passionate di awal, terus lebih milih untuk uh, bikin project ini pure pure cari profit kayak gitu, atau pure ini soal soal ngejar manfaatnya buat orang banyak ketimbang passionnya, ketimbang kalian yang menyalurkan passion, kalian lebih lebih cenderung untuk memberi manfaat sebanyak mungkin untuk sebanyak mungkin orang. Tapi kalian sebenarnya udah nggak passionate lagi dengan produk ini. Makanya kalau sekarang kalian udah sukses di sini, terus kalian ngerasa pengen ngebangun semuanya lagi dari awal, itu karena kalian pengen nemuin lagi passion itu. Karena kalian pengen nemuin lagi Queen of Wands yang kalian. Yang mana Queen of Wands emang bukan queen yang bisa kamu apa ya, bisa kamu taklukkan dengan mudah. Maksudnya dia Queen of Wands gitu. Apa sih dalam kayak gak jelas. Di bawah Two of Swords kita punya King of Swords sama Six of Wands. Iya, ini soal mungkin pilihannya soal apa ya? Soal kalian benar-benar ngikutin, kalau aku bilangnya cara yang sudah terbukti berhasil kayak gitu, kayak pilihan logisnya atau rasionalnya adalah ya udah kita nyari ini gitu. Dengan ya antara mau ngikutin passion atau kita pakai cara yang udah benar-benar terbukti sukses kayak gitu. Nah, di bawah The World kita punya Justice sama Four of Cups. Ya, ini ada rasa, awalnya mungkin ada rasa enggan untuk mengakui kalau kalian udah mengorbankan hal yang penting ini, atau mungkin ada rasa enggan untuk mengakui kayak aku harus balik lagi ke awal buat ngambil hal yang udah aku korbanin, apa sih, buat buat ngambil buat 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 ngambil lagi Queen of One ini. Ada rasa enggan buat itu. Cuma itu ada di situ, kayak bayangan atau perasaan kalau ada yang kurang ini selalu ada di situ, walaupun kalian mau coba ingkari seperti apapun. Kayak aku ngerasa justice di sini adalah kalian menjustify, kalian berusaha membenarkan keputusan yang udah kalian ambil sampai sejauh ini. Tapi pada akhirnya hati kalian gak bisa bohong, kalian udah kehilangan hal yang benar-benar penting di perjalanan ini. Dan itu yang pengen kalian temuin lagi.
Iya, di bawah Two of Coins kita punya Knight of Cups sama Six of Swords. Ya, ini soal apa ya? Ini soal ngambil pilihan yang benar dan pilihan yang sesuai, yang mengikuti kata hati kayak gitu. Kayak kalau dilihat ya Six of Swords di sini, aku ngerasa ini bukan transisi yang diambil secara sukarela, tapi lebih ke transisi yang karena emang diperlukan atau karena emang diharuskan. Bahkan soalnya di Five of Swords-nya dia udah ngalamin kekalahan, makanya dia harus harus pindah, harus pergi. Jadi antara keputusan yang diambil lewat hati atau di keputusan yang diambil lewat karena kebutuhan, itu yang kalian pertimbangkan susah payah waktu itu. Aku nggak bisa bilang kalau apa ya, kalau ini hal yang mudah juga. Ya, decision making terutama kalau yang udah melibatkan banyak orang, kadang kita harus mengesampingkan ideologi idealisme kita, bukan? Apalagi kalau udah ngomongin kayak udah skalanya nasib banyak orang bergantung sama keputusan kita, kadang idealisme kita bisa kita kesampingkan begitu saja. Cuma itu yang bikin ini gak adil buat kamu sih. Ya, selain di sini justice itu kayak kamu yang coba membenarkan atau menjustify pilihan yang sudah kamu ambil sejauh ini juga aku rasa sebagai kamu yang mencari keadilan dari apa yang sepantasnya kamu dapatkan di titik ini. Soalnya aku juga nggak ngerasa kamu diperlakukan dengan kayak, aku juga nggak ngerasa kalau ini hasil yang adil buat kamu, bukan? Ya, walaupun kamu udah kerja keras, kamu udah mengorbankan banyak hal, aku nggak ngerasa sukses yang kamu dapetin sekarang tuh sepadan dengan apa yang udah kamu korbankan sepanjang jalannya. Ya, makanya kamu ngerasa butuh sense of justice itu, kamu ngerasa butuh keadilan itu di hidup kamu sekarang. Kayak kalau aku di posisi ini aku bakal protes soal, ya kalau di project yang aku nggak passionate aja gitu aku bisa berhasil, gimana kalau aku ngerjain project yang bener-bener aku passionate gitu. Maksudnya kalau ternyata aku resign dari sini, aku udah punya portofolio positif buat buat mulai project baru atau buat mulai startup baru ngegarap hal yang bener-bener aku peduliin kayak gitu. Kayak keadilan seperti itu yang ingin aku tuntut. Nah, Five of Cups di sini dia punya Wheel of Fortune, di bawahnya ada Wheel of Fortune sama Ten of Swords. Ya, ini agak agak pahit kalau aku jelasin, tapi ini kayak kalian yang muter-muter antara menyesal dan mungkin ada kesan di mana kalian pada akhirnya malah nggak bisa menikmati kesuksesan yang udah kalian raih dengan susah payah ini. Kayak orang mah ya kalau udah sukses mah udah gitu, ini mah kalian masih masih struggling gitu. Kenapa coba? Kayak masih masih muter-muter di situ, kayak masih gelisah, masih nggak tahu kenapa coba. Mungkin karena penyesalan itu, karena ngerasa nggak lengkap, karena mungkin harusnya kalian nggak mengorbankan satu hal itu. Tapi kalau itu nggak dikorbankan, pertanyaannya adalah apakah kalian bisa sampai sejauh ini? Apakah kalian bisa sampai di posisi kalian saat ini? Ya, di bawah The Star kita punya Five of Cups sama Two of Coins. Ini kayak nggak confirm dua dua kartu sebelumnya. Agak sulit buat kalian saat ini mempertahankan optimisme kalian, yang mempertahankan optimisme yang kalian miliki di awal. Ya, setelah semua kehilangan ini sulit, men. Jujur aja ya, setelah semua hal yang kalian korbankan ini, sulit banget buat kalian percaya soal bakal ada hal baik yang menunggu kalian, serius. Sulit untuk berharap, sulit untuk berpengharapan baik kalau
dengan semua yang sudah kalian korbankan saat ini, sulit banget buat kalian untuk berpengharapan baik. Makanya itu agak ironis, soalnya kan yang jadi drive kalian, yang jadi pendorong kalian untuk terus maju sebelumnya adalah kalian yakin kalau endingnya bakal baik. Kalian punya harapan baik yang menggerakkan kalian buat maju sebelumnya, tapi justru udah sampai di sini, si pengharapan baik itu yang malah jadi bikin kalian getir. Ya, aku dapat kesan kayak gitu. Kayak optimisme yang dulu jadi pendorong kalian untuk terus maju, malah jadi optimisme yang mendorong kalian untuk mulai lagi dari awal. Untuk, ya, optimisme itu udah hilang, udah nggak ada lagi optimisme semacam itu. Makanya kalian pengen pengen ngebangun tower ini lagi dari awal, pengen ngebangun karir kalian lagi dari awal gara-gara itu. Ya, dan kalian mau ngebangunnya dengan lebih lebih mendengarkan kata hati kali ya, aku bilang. Ya, somewhere along the line mungkin itu yang kalian miss, itu yang kalian lupakan, atau mungkin keadaan yang mengharuskan kalian untuk tidak mendengarkan kata hati kalian. Makanya di bawah tower kita punya high priestess sama magician. Magician ini mungkin dia pengganti atau apa sih, kalau star itu soal hope, magician tuh soal manifestation. Jadi kalau kalian niatnya benar gitu, mau ngebangun tower ini lagi dari dasar, ngebangun karir kalian lagi dari awal, itu kalian sanggup banget dan bisa banget, udah nggak ragu. Dan kalian mulainya lagi sekarang lewat pengalaman. Dari yang sebelumnya kalian tahu pahitnya gimana mengabaikan intuisi kalian, mengabaikan kata hati kalian, sekarang kalian bisa lebih mendengarkan kata hati kalian. Soalnya mungkin kalian sekarang udah cukup mandiri. Kalau sebelumnya kalian masih banyak yang ngatur, kayak pengambilan keputusan kalian masih masih diatur sana sini, kayaknya sekarang kalian udah cukup mandiri untuk ambil keputusan kalian sendiri. Ya, di bawah King of Swords kita punya King of Wands sama The Empress. Iya, ini yang bikin aku yakin sekarang kalian kalau dari segi resource kalian udah sangat mumpuni, udah nggak, mungkin udah nggak kayak dulu waktu kalian mulai kali. Kalau dulu kalian mulai masih harus milih-milih nih. Iya, kayak pakai apa ya? Kayak pakai produk yang ini atau produk yang ini, atau pakai, ya, kalau kalau sekarang kalian udah nggak perlu milih produk yang ini atau produk yang ini, udah dua-duanya aja kalian kayak gitu, kayak mau pakai King of Sword atau King of One, udah dua-duanya aja kayak gitu. Soalnya dari segi resource kalian udah di Empress, ya udah sangat berkecukupan, udah nggak perlu milih-milih lagi. Bahkan mungkin, bukan mungkin sih, pastinya sidal, ya, bahkan di titik ini kalian udah nggak perlu mengorbankan satu dari dua pilihan itu. Kalian udah ada di posisi dimana kalian bisa ngambil keduanya tanpa harus milih. Di bawah Emperor kita punya King of Cup sama Ace of Coin. Iya, secara emosional di sini kalian lebih lebih terpenuhi. Iya, kalau sebelumnya pengambilan keputusan kalian selalu didasari oleh logika, selalu didasari oleh oleh ya, pokoknya harus logis dan rasional. Sekarang kalian bisa lebih ngambil keputusan yang sifatnya lebih emosional, lebih apa ya? Ya, lebih yang tadi aku bilang, lebih mengikuti kata hati kali. Makanya kesempatan kesempatan barunya, atau ya kesempatan barunya muncul begitu kamu udah nggak ada di mode yang sama kayak sebelumnya. Kayak dulu mungkin masih di King of Swords, dimana kalian masih harus milih-milih, dimana kalian harus
banyak mempertimbangkan baik buruknya. Sekarang kalian udah cukup mengikutin apa yang kalian rasa baik dan buruk aja gitu. Nggak perlu kayak apa ya, eh ya udah udah masih secara resource kalian udah lebih mumpuni, kalian juga secara emosional udah lebih matang. Jadi si apa ya si eh, cara cara ngambil keputusannya pun udah nggak serigid dulu, ya itu kata yang gue cari. Udah nggak sekaku dulu kayak King of Sword kayak gitu, enggak. Kalian di sini lebih luwes, di sini kalian lebih apa ya, lebih manusiawi kali ya. Somehow ada kesan itu sih yang aku tangkep. Kayak sebelumnya aku bisa ngerti kalau kalian bisa sesukses ini karena kalian mungkin kerjanya udah kayak robot kali ya. Iya, kerjanya udah kayak robot, ngambil keputusannya udah segala diperhitungkan, udah kayak komputer. Nah, sekarang kalian mulai baru sebagai manusia kayak gitu. Makanya bakal ada kesempatan baru yang ditawarkan ke kalian pada akhirnya karena orang pada akhirnya melihat sisi kalian yang lebih manusiawi, bukan emperor yang yang ruling with the sword, tapi ini emperor yang mau mau mendengarkan keluh kesah orang-orang yang kerja bareng kalian kayak gitu. Somehow aku dapat kesan itu sih dari King of Cup. Kalau dulu kalian kerjanya di mode King of Sword ini kalian sat gitu, kayak yang penting efektif efisien gitu, nggak mikirin apa yang orang rasakan, nggak mikirin apa yang orang-orang sekitar kalian rasakan atau alami. Kalian di sini sekarang bisa lebih care sama orang-orang sekitar kalian. Ya di bawah Knight of Coins kita punya The Hangman sama Two of Cup. Somehow uh, ini di hopes and fear, tapi mungkin ada rasa ketakutan di mana kesuksesan yang kalian yang bakal kalian raih di rute yang ini atau di karir yang ini atau di project yang ini, mungkin dia lebih lebih lama untuk kamu sampai ke suksesnya kayak gitu. Kayak kalau ngomongin project ya, mungkin project yang ini bakal berhasil tapi waktunya lebih lama ketimbang di project sebelumnya yang kalian kerja kayak robot kayak gitu. Cuma aku nggak ngerasa kalian bakal terbebani dengan itu. Ya in fact kayaknya kalian cukup atau bakal cukup menikmati prosesnya di sini. Ada two of cups, kayak ada mutual understanding kayak gitu. Kayak deep down kalian juga udah paham, ini mah bakal lama, nggak akan secepat kemarin, tapi kalian udah oke dengan itu. Ya nggak apa-apa lah, nikmatin aja prosesnya. Dan lagi-lagi dari two of cups di sini aku ngerasa ada komunikasi yang membaik dengan orang-orang sekitar, dengan mungkin dengan kolega atau orang-orang yang kerja bareng kalian kayak gitu. Kalian bisa apa ya, ya kalau dilihat di apa ya, di kartu-kartu sebelumnya tuh ada kartu yang kayak Ten of Swords, kayak Five of Cups. Itu kesannya jadi kayak ada ada keputusan yang mau gak mau harus nyakitin hati orang gitu yang kok. Di sini enggak, di sini kalian, keputusan yang kalian ambil somehow kalian bisa bikin semua orang happy di sini. Ya walaupun proses untuk sampai ke suksesnya atau berhasilnya lama ya, tapi ini nggak bikin orang sakit hati yang kamu lakuin sekarang atau ke depannya. Ya kayaknya sekarang deh. Ya di proses yang ini kamu nggak nyakitin siapapun kayak. Kalau sebelumnya kalian kayak ya ada aja kurangnya atau ada aja missnya, ada aja yang kalian rasa ini harusnya nggak begini, ada aja yang kalian harus jadi king of sword, ada aja pedangnya. Nggak tahu sih, aku dapet kesan kayak kayak cold hearted banget ya, kalian yang dulu dan kalian yang akan datang atau kalian yang sekarang atau kalian yang akan datang ini.
Kayak dari segi komunikasi kalian udah lebih baik, dari segi hubungan sama orang lain, dari segi hubungan dengan diri kalian sendiri juga kalian sekarang lebih in touch dengan kondisi atau dengan keadaan emosional kalian. Of, overall aku bisa yakin kalau sekarang kalian lebih happy by the way. Gitu kali ya. Ya di bawah Queen of One kita punya Queen of Sword sama The Tower. Mungkin ini yang dimaksud sama apa ya, sama Queen of One yang kalian cari-cari itu. Ya, yeah, kayak Queen of One, Queen of King of One, Queen of Sword, King of Sword kayak gitu. Ada The Tower. Kalaupun iya gitu kita mau apa ya, mau mengartikannya secara harfiah, ini soal kalian yang mencari Queen of One yang hilang selama proses kalian menuju sukses. Ya, kalau mau literally diterjemahkan kayak gitu, kalian lewat proses di sini yang kesannya lambat ini, tapi secara emosional kalian lebih fulfilled. Justru di sini kalian bakal ketemu lagi sama Queen of One kalian, dan ketemunya pun dengan cara yang sangat tiba-tiba. Kayak entah dari mana, out of nowhere, Queen of One ini datang ngelihat kamu yang sekarang udah berubah, udah nggak kaku lagi kayak robot kayak gitu. Terus kalau terus kalau ditanya dulu kenapa sih kamu pergi, kenapa sih kamu dulu cabut, Queen of What-nya bakal bilang kayak, ya habis kamu kerjanya udah kayak robot gitu, nggak punya perasaan. Ya, kalau kalau sama perasaan orang-orang sekitar kamu aja bisa segampang gitu ngorbaninnya, gimana sama perasaan aku coba. Baper, baper. Ya makanya aku pergi sebelum perasaan aku kamu korbanin. Ya, baper, baper. Hah, iya. Aduh, nggak lucu sih, iya. Nggak lucu, walaupun aku ketawa, ketawa miris. Soalnya gini banget ya. Anyway, grup 3. Aku nggak tahu apa yang bisa aku bilang lagi di sini. Aku speechless. Cuma mungkin ya terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Apapun yang kalian korbankan dalam perjalanannya itu nggak sia-sia kok. Ya buktinya kalian masih pengen mencari hal yang kalian masih pengen mencari hal itu kan, walaupun udah sampai di sini. Kalian masih ngeliat ke belakang, kalian masih mencari-cari. Aku masih bisa dapetin mereka lagi nggak ya? Aku masih bisa temuin mereka lagi nggak ya? Tiap hal tuh ada harganya. Semoga kedepannya kalian belajar soal itu. Kesuksesan tuh ada harganya. Kadang harga yang harus kita bayar buat kesuksesan tuh nggak sepadan. Dan itu harus kita terima. Tapi kita selalu punya kesempatan buat kembali kok. Dan ini mungkin kedengeran kayak aku terlalu naif, tapi ya kalian bakal ketemu lagi kok, in a way or another. Jadi terima kasih atas segala pencapaiannya, atas segala perubahan positifnya. Terima kasih udah berjuang jadi pribadi yang lebih baik. Aku yakin Queen of One di sana juga bakal bilang hal yang sama begitu ketemu sama kalian. Udah, grup 3 aku baper. Terima kasih untuk waktunya ya. Semoga bermanfaat. Ya udah, grup 3, selamat malam. Have a good night.